Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal mata kuliah PTLF dengan judul Optimalisasi Tata Letak Pabrik dengan Metode FTC atau From to Chart untuk mengurangi biaya material handling pada produksi troli di PT Maju Jaya Abadi. Di sini kelompok kami juga beranggotakan 6, 6 orang. Yang pertama saya sendiri Rudi Fadilah, yang kedua ada saudara Muhammad Rostam, lalu yang ketiga ada Ahmad Hasbulo, yang keempat ada Dimas Akmal Ziklia, yang kelimanya ada Trinugroho, dan yang keenamnya ada Bagas Satria Atmaja. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, di sini ada abstrak. Di sini ada abstrak PT Maju Jaya Abadi menghadapi tantangan terkait tata letak fasilitas pabrik yang menyebabkan inefisiensi aliran material, jarak perpindahan yang terlalu jauh, dan biaya material handling yang tinggi. Penilaian ini bertujuan untuk merancang ulang tata letak fasilitas pabrik menggunakan metode from to chart guna mengurangi biaya material handling, memperbaiki aliran material, dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode ini yang mencakup observasi langsung, wawancara, semi struktur, studi dokumentasi, serta analisis form to chart untuk memetakan dan mengoptimalkan alur perpindahan material antar departemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi metode FTC atau form to chart berhasil mengidentifikasi dan memperbaiki area dengan aliran material yang tidak efisien. Tata letak baru yang diusulkan mampu mengurangi waktu tempuh material, menekan biaya material handling, dan meningkatkan pemanfaatan ruang pabrik. Hasil ini membuktikan bahwa metode from to chart efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Dodi masuk ke pendahuluan. Di era persaingan global yang semakin ketat, perusahaan manufaktur dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Salah satu planning krusial dalam penciptaan efisiensi operasional adalah tata letak fasilitas pabrik, tata letak operasional, dan meningkatkan kapasitas produk secara keseluruhan. Sebaliknya, tata letak yang buruk dapat menyebabkan aliran material yang tidak efisien. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Untuk metode penelitian sendiri yang dilakukan PT Maju Jaya Abadi, pertama, observasi langsung. Penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas produksi, aliran material antar departemen, serta penggunaan fasilitas pabrik. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran serta pola aliran material, jarak perpindahan material, dan kondisi total letak saat ini. Yang kedua, wawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak manajemen dan operator produksi di PT Maju Jaya Abadi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami proses produksi, kendala operasional, serta kebutuhan pabrik yang lebih baik. Yang ketiga, studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan penelaahan dokumen internal perusahaan, seperti peta tata letak pabrik, laporan produksi, data biaya material handling, dan jadwal produksi. Yang terakhir adalah pembuatan data analisis from to chart. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, metode from to chart digunakan untuk memetakan aliran material antar departemen. Oleh saudara Trinugroho. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya adalah presentasi berat. Berikut adalah tabelnya ya. Di tabel kedua, presentasi beratnya di 1 sampai 3 itu ada besi siku dengan kebutuhan 0,38, kemudian kebutuhan 4 per harinya 3,04, beratnya adalah 3,5 kilogram, berat 4 per hari 10,64 gram, dan persentase beratnya 26%. Sehingga jika ditotalkan dari berat produk grup 1 sampai produk grup 3 itu ada 100% dengan total berat per harinya 41.552. Kemudian di tabel nomor 3, persentase berat dan DSF dari besi siku, besi plat, dan besi holo. Total berat di besi siku ada 26%, besi plat ada di 27%, dan besi holo di 47%. Pada tabel analisis kebutuhan part per hari, kolom pertama dan kedua mencakup inisial serta nama dari setiap departemen yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian untuk menghasilkan produk akhir sebagai contoh, untuk posisi menggunakan besi holo, kebutuhan part per produk adalah 2,03 kg per hari.
Kolom keempat menjelaskan total kebutuhan part yang harus diproduksi dalam sehari. Berdasarkan jadwal produksi yang ditentukan, setiap mesin memiliki kapasitas produk tertentu per jam, misalnya 25 unit per produk. Misalnya jika mesin beroperasi selama 8 jam, maka total produk ini kan mencapai 200 unit. Kemudian untuk kolom kelima mencatat berat part individu, yaitu berat per unit komponen dalam kilogram. Jika ditotalkan berat kebutuhan harian pada kolom ke-6, total kebutuhan per part dengan berat masing-masing part. Kolom ketujuh menunjukkan persentase berat setiap part terhadap total berat. Kemudian mengalihkan hasil dengan 100 sebagai contoh besi holo menyumbang 47% dan menjadikannya komponen dengan kontribusi berat terbesar. Kolom terakhir adalah Departemen Sequence Flow atau DSP yang menggambarkan aliran proses dari setiap part. Menggunakan inisial departemen yang telah ditentukan sebelumnya sebagai contoh untuk besi plat, proses mencakup departemen A, B, F, D, H, I, J, dan K yang mencerminkan tahapan proses dari awal hingga menjadi produk akhir. Penetapan urutan ini sangat penting untuk menganalisis efisiensi aliran material dan meminimalkan jarak perpindahan antar departemen. Kemudian yang ketiga adalah metrik aturan material. Berikut adalah tabelnya. Form 2A-C adalah produk yang dipindahkan dari 1 beratnya 26. B sampai F di produk 2 beratnya adalah 27. Kemudian di C dan E produk yang dipindahkan 1 beratnya 26. Dan D, H produk yang dipindahkan 2 beratnya 27. Kemudian di E dan G 1 beratnya sama 26. Kemudian di G dan H 1 dan 3 beratnya 26 ditambah 47 totalnya 73. Kemudian untuk kolom H sampai I, J dan K totalnya 100. Baik, di sini untuk tadi produk yang dipindahkan itu kenapa jadi simbol angka? Dikarenakan itu adalah salah satu kategori yang tadi sudah disebutkan seperti nomor 1, misalkan contohnya itu besi hollow. Jadi ini ada kesalahan dari tabel. Itu harusnya ada kategori yang dipindahkan. Lalu selanjutnya ada di sini pemindahan material backward. Tabel ini menggambarkan pergerakan material dalam arah mundur atau backward. Mirip dengan tabel untuk alur maju forward, tabel ini mencantumkan rute from to jenis produk yang terlibat serta bobot material yang bergerak. Lalu di sini selanjutnya ada from to chart table. Di sini kita menggunakan 3 analisis dan memilih salah satu analisis yang paling optimal, yaitu dengan tidak adanya backward terhadap material. Lalu di sini ada proses pengisian from to chart juga. Yang pertama itu langkah pertama adalah mengamati total biaya yang tercantum dalam tabel OEMH. Lalu yang kedua, hitung jumlah total biaya yang terdapat pada setiap baris dan kolom dalam tabel. Dan yang ketiga, ada angka-angka yang terletak di bagian atas itu sebagai pembatas pada tabel menunjukkan aktivitas material handling yang maju dan menuju departemen berikutnya. Sebaliknya, angka-angka yang berada di bawah pembatas dibilang angka-angka yang di tanda merah ini atau backward mempresentasikan aktivitas material handling yang bergerak mundur ke departemen sebelumnya. Soalnya di sini ada yang terakhir, lakukan penjumlahan terhadap semua angka terdapat di setiap baris dan kolom. Tabel ini memastikan akurasi data. Lalu di sini ada analisa atau analisis momen forward and backward. Berdasarkan tabel form to chart yang telah disusun, dapat dilakukan analisis momen dengan cara menghitung hasil perkalian persentase volume material yang dipindahkan dan jarak perpindahan material tersebut yang mengacu pada diagonal matriks FTC yang tadi sudah dibuat. Di sini ada forwards untuk material yang from to chart yang optimal, kan tidak ada backward distance from diagonalnya. Pada penelitian ini dihasilkan total forward dan backward adalah 645 dengan angka sekian. Dari nomor 1 itu sebesar 379, lalu nomor 2 ada 158 dan nomor 4 ada 108. Di sini ada from to chart real 3 dikarenakan kita memilih real 3 di sini dikarenakan real 3 adalah analisis atau from to chart yang optimal dibanding dengan
trial 1 dan trial 2. FTC trial ini memiliki fungsi utama untuk mengurangi nilai perpindahan material yang bersifat mundur atau backward setelah proses perhitungan dilakukan, dan nilai presentasi from to chart volume diperoleh data tersebut dapat ditetapkan ke dalam table from to chart. Dalam for to chart, total nilai yang didapatkan dari keseluruhan table dalam hal ini ada sebesar 485. Ini adalah angka yang optimal dibanding dengan trial 1 dan trial 2. Lalu selanjutnya, di sini ada analis from to chart trial 3 seperti gambar yang sebelumnya ditunjukkan. Pada tabel analisa momen FTC di trial ini, total nilai forwards adalah 645 yang merupakan hasil dari penambahan nilai pada baris ke-1, ke-2, dan ke-4 pada forward. From to chart terbaik dalam analisa ini terdapat pada trial 3 dengan total nilai sebesar 645. Lalu selanjutnya ada outflow dan inflow chart. Jadi setelah kita melakukan trial dan menemukan tata letak atau dibilang layout terbaik, kita menggunakan trial 3, kita tentukan outflow dan inflow-nya menggunakan rumus nilai sel pada matriks yang terisi pada kolom dibagi total kolom di mana mesin tersebut menjadi mesin tujuan. Lalu selanjutnya, di sini perhitungan outflow chart trial 3. Outflow chart yang digunakan untuk menganalisis aliran material antar mesin atau komponen dalam suatu sistem produksi atau logistik. Setiap sel pada tabel ini menunjukkan tingkat kehubungan atau frekuensi aliran yang terjadi dari mesin to komponen yang tercantum di kolom from to menuju mesin atau komponen yang tertera di kolom to. Lalu selanjutnya ada rumus inflow. Di sini ada nilai pada sel matriks yang terisi dibagi total kolom di mana sel tersebut berada. Di sini sudah ada perhitungan juga tentang untuk inflow dari trial 3, yaitu untuk mengevaluasi beban atau kontribusi setiap mesin terhadap keseluruhan aliran dalam sistem. Dengan memahami total aliran material ke masing-masing mesin, kita dapat mengidentifikasi apakah ada mesin atau komponen yang menerima aliran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mungkin mempengaruhi efisiensi kinerja sistem keseluruhan. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan sel berat. Di sini ada rumusnya seperti nilai pada sel matriks yang terisi dibagi 100% dikali total berat per hari. Tabel ini menjanjikan hasil perhitungan terkait distribusi berat aliran material antar mesin yang digunakan dalam proses produksi PT Maju Jaya Abadi. Setiap nilai yang tercantum dalam tabel dihitung berdasarkan rumus yang mengacu pada persentase nilai dan masing-masing sel matriks terhadap total berat material yang dipindahkan dalam satu hari produksi. Langsung mungkin ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Bagas. Silakan Saudara Bagas. Penelitian ini membahas optimalisasi tata letak fasilitas pabrik di PT Maju Jaya Abadi yang menghadapi berbagai tantangan terkait efisiensi aliran material jarak perpindahan yang terlalu jauh. Dengan menggunakan metode flowchart, penelitian ini berhasil merancang ulang tata letak pabrik lebih efisien itu menghasilkan permasalahan tersebut. Efisiensi yang diperoleh melalui implementasi tata letak baru tidak hanya mendapat pada pengurangan biaya operasional tetapi juga meningkatkan produktivitas perusahaan. Penerapan metode FCC juga mendukung peningkatan memanfaatkan ruang di area produksi dengan penataan ulang fasilitas yang lebih optimal. Perusahaan mampu mengakomodasi kebutuhan produksi yang lebih besar tanpa harus melakukan perluasan area pabrik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan metode FTC secara berkala untuk memastikan tata letak fasilitas tetap optimal dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan produksi. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa metode FTC merupakan pendekatan yang efektif dan aplikatif dan meningkatkan efisiensi operasional pabrik dan mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang sehingga memperkuat daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Baik, mungkin sudah dicukupkan untuk presentasi jurnal dari kelompok PT Maju Jaya Abadi. Di sini kita melampirkan juga daftar pustaka yang sudah dibuat. Lalu untuk selanjutnya mungkin ini jadi bahan pertimbangan untuk menganalisis untuk lebih baik lagi dengan segala kekurangannya. Mohon maaf. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.